Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan kuliah online kaitannya dengan gangguan keseimbangan asam basa. Ya, sebenarnya ini akan lebih baik disampaikan secara tatap muka karena penjelasannya itu bisa lihat secara langsung ya. Karena memang saya akui untuk materi asam basa ini agak rumit ya. Tapi dengan kuliah online ini harapannya kalian tetap akan belajar mandiri, nanti tetap belajar mencari referensi yang lain ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit dipahami, walaupun tidak banyak, oke. Sedikit, paling tidak sedikit dipahami basicnya terkait asam basa. Ya. Nanti kita akan buka forum diskusi mungkin di Kulon. Jadi kalau ada pertanyaan, kita bisa saling berdiskusi di sana. Oke, kalau kita mengingat kondisi pasien kritis itu hemodinamiknya tidak stabil ya, karena ada hemodinamik yang tidak stabil maka butuh suatu monitoring ya. Nah, termasuk di dalamnya itu pasien kritis itu berisiko sekali ada masalah keseimbangan asam basa di dalam tubuhnya ya, keseimbangan asam basa. Ya. Nah, asam basanya dalam tubuh pasien itu sendiri itu bisa dipengaruhi oleh elektrolitnya. Dia kehilangan banyak elektrolit misalnya, atau bahkan dia kelebihan elektrolit itu bisa mempengaruhi asam basa. Ya, termasuk juga ada gangguan cairan itu juga terkadang permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh pasien kritis. Beberapa kondisi tersebut baik gangguan cairan ataupun gangguan elektrolit itu sama-sama dia akan mempengaruhi atau memberikan sumbangsih ke eh, derajat keasaman di dalam darah pasien. Ya. Nah, kondisi pasien yang dia ada pengaruh di asam basanya, kondisi pasien asam basa yang berubah, itu akan mempengaruhi fungsi dari berbagai organ tubuh. Ya, contoh halnya misalnya kalau pasiennya itu darahnya itu sifatnya terlalu asam, yang terlalu asam, atau pH-nya itu turun, ya. Salah satu dampaknya itu bisa ke arah pembuluh darah. Ya. Jadi kalau dia terlalu asam darahnya, pembuluh darah ini bisa menjadi vasodilatasi, ya, vasodilatasi. Kalau pembuluh darah itu vasodilatasi, berarti kita bisa bayangkan, ya, pembuluh darahnya itu melebar, tapi volumenya sama misalnya, ya, otomatis akan mengurangi aliran darah yang ke arah sana, karena pasiennya akan hipotensi. Jadi aliran darahnya akan berkurang. Kalau aliran darahnya berkurang, ya, hal ini menyebabkan apa? Perfusinya ke sel jaringan organ itu akan berdampak, akan berkurang. Lama-kelamaan kalau tidak segera ditangani, beresiko disfungsi organ. Kalau disfungsi organnya banyak nih, akan terjadi multiple organ dysfunction syndrome atau MODS. Ya. Kebalikannya kalau misalnya darahnya sifatnya terlalu basah, itu menyebabkan pembuluh darah justru vasokonstriksi, ya, menyempit. Nah, kalau pembuluh darahnya itu menyempit, tekanan darahnya akan naik, tekanan darah akan tinggi. Kalau tekanan darahnya itu tinggi terus-menerus, satu vaskulernya akan rusak, ya, tergerus vaskulernya, terkikis. Ya. Kemudian yang kedua apa? Aliran darahnya justru akan berkurang. Sama halnya tadi, akan beresiko disfungsi atau akan beresiko penurunan perfusi jaringan, ya. Akan menyebabkan beresiko kerusakan disfungsi. Oke. Nah, ada beberapa istilah. Asam itu merupakan senyawa yang memberikan ion hidrogen. Jadi dia donornya, ya, itu asam. Tapi kalau jumlah kelebihan ion hidrogen di dalam darah, berarti banyak sekali ion hidrogen di dalam darah, itu namanya asidemia. Jadi kelebihan ion hidrogen. Makanya dikatakan asam itu memberikan ion hidrogen karena dia memang berlebih jumlahnya. Ya, kelebihan ion hidrogen dalam darah itu namanya asidemia. Nah, proses terjadinya asidemia itu namanya asidosis. Ya. Kebalikannya kalau basa berarti senyawa yang menerima ion hidrogen. Jadi jumlah ion hidrogennya itu sedikit sehingga dia resipien ya, menerima ion hidrogen. Kekurangan ion hidrogen dalam darah namanya alkalemia, prosesnya namanya alkalosis. Nah, ini bisa kita lihat di gambar ya. Jadi kalau semakin banyak jumlah ion hidrogen dalam darah, justru sifat darahnya adalah asam. Ya, bisa kita lihat ya, itu nilai gram hidrogen per liter itu 1 ya. Itu semakin asamnya 0, semakin asam ya. Tetapi kalau semakin kecil jumlah ion hidrogen malah justru semakin
basa. Ya. Jadi jumlah ion hidrogen yang sedikit itu basa, kalau yang jumlah hidrogennya banyak itu asam. Ya. Nah ini produk asam, bisa kita lihat situ ada beberapa dihasilkan dari katabolisme asam amino, kemudian katabolisme fosfolipid, ya. Itu menghasilkan produk-produk asam, ya, asam-asam. Baik yang asam yang sifatnya dia tidak bisa menguap, misalnya asam fosforik, atau asam yang dia mudah menguap, volatil acid atau asam yang dia mudah menguap. Itu produk-produk asam. Nah, mekanisme fisiologis untuk menjaga derajat keasaman dalam darah itu ada 3. Yang pertama adalah sistem kerja buffer itu sendiri. Ya. Nah, nanti silahkan Anda belajar ya. Silahkan Anda belajar buka bagaimana sistem kerja buffer itu mempengaruhi derajat keasaman. Ya, karena ada banyak sistem buffer. Nggak mungkin saya jelaskan di sini satu-satu. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang berperan dalam menjaga derajat keasaman, yaitu sistem pernafasan itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara sistem pernafasan, ada suatu zat yang di sana atau ada suatu komponen yang mempengaruhi keasaman adalah PCO2 ya. Yang ini yang cenderung ke arah asam ya. PCO2 itu tekanan parsial karbon dioksida ya. Itu yang mempengaruhi adalah sistem respiratori. Jadi kadar PCO2 dalam darah ini sangat menentukan nilai pH ya, nilai pH-nya. Kalau PCO2-nya itu rendah, pH-nya akan naik ya, berbanding terbalik. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian sistem pengaturan di renalnya sendiri kaitannya dengan bikarbonat. Ya, bikarbonat ini cenderung ke arah basa. Ya, kalau bikarbonatnya naik, berarti pH-nya juga ikut naik. Ya, jadi ada 3 sistem ini yang mengatur derajat keasaman ya, buffer, respiratorik, kemudian baru sistem renalis. Nah ini sistem penyangga buffer. Ya. Substansi dalam darah bereaksi terhadap perubahan pH, yaitu dengan mengikat atau melepaskan ion hidrogen. Ya, ini contohnya ini, contohnya. Nah, untuk menjaga keseimbangan asam basa, ketika ion hidrogen itu bebas tidak terikat, ya, maka dia akan berikatan dengan bikarbonat, Nah, ikatan bikarbonat ini menghasilkan asam bikarbonat. Nah, asam bikarbonat dia akan dipecah menjadi H2O dan CO2. Nah, inilah nanti yang diekspirasikan, ya, diekspirasikan. Sehingga harapannya adalah ini kalau CO2 kan diekspirasikan lewat aspirasi. H2O termasuk ketika Anda ekspirasi, dia juga ikut keluar. Ya, uap airnya juga ikut keluar. Ya. Jadi dengan mekanisme seperti inilah asam basa di tubuh kita akan seimbang. Ya, seimbang. Oh, misalnya dia jumlah ion hidrogennya berlebihan, makanya ginjal akan mereabsorpsi kembali bikarbonatnya supaya ion hidrogen tadi dia bereaksi dengan bikarbonat. Ya. Karena jumlah ion hidrogen yang berlebihan tadi setelah dia diikat oleh bikarbonat, ya, akhirnya kalau jumlah ion hidrogen berlebihan kan sifatnya asam, ya. Jadinya tidak, asamnya akan berkurang. Jadi asamnya berkurang. Nah, itu mekanismenya. Ya, itu mekanismenya. Kemudian sistem respirasi itu dengan cara mengeluarkan CO2 melalui paru-paru. Sistem renal dengan cara mengeluarkan ion hidrogen dan mereabsorpsi bikarbonat. Ini biasanya bereaksi lebih lama dan bisa membutuhkan waktu sampai 2 hari. Makanya yang memberikan respon cepat adalah buffer dan respiratorik. Itu cepat memberikan respon ketika ada masalah perubahan derajat keasaman darah. Kalau sistem renal, dia akan melakukan kompensasi, akan melakukan perbaikan untuk menjaga keseimbangan asam basa itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini contohnya ya. Ketika sel itu dia melepaskan ion hidrogen dia terdistribusi bebas di dalam darah. Akhirnya kalau ini jumlahnya terlalu berlebihan, resikonya sifatnya akan asam. Ya, sifatnya akan asam. Nah, dengan sifatnya asam ini akan beresiko ke tubuh, akan membahayakan tubuh. Sehingga HCO3 yang dia ikut beredar, dia akan berikatan dengan ion hidrogen tadi. Membentuk asam bikarbonat. Ya. Asam bikarbonat akan dipecah jadi CO2 dan H2O. Akhirnya diekspirasikan. Jadilah derajat keseimbangan asam basa di darah ya, itu akan stabil. Oke, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau bikarbonatnya dalam darah itu kurang, kalau bikarbonatnya dalam darah kurang, itu juga beresiko asam. Makanya dengan cara apa? Ginjalnya
itu mereabsorpsi kembali bikarbonat untuk diserahkan ke vaskuler, ke darah. Ya, direabsorpsi oleh bikarbonat masuk ke cairan interstisial, ya, masuklah ke vaskuler. Ya, dia akan berikatan. Ya. Atau melepaskan ion hidrogen supaya yang tadinya resikonya asam, ya, jadi bisa terjaga, ya. Tapi kalau kita melepaskan ion hidrogen malah semakin asam, malah semakin asam. Justru dengan cara ini tadi dia mereabsorpsi bikarbonat kemudian diberikan ke darah. Kalau bikarbonat jumlahnya itu naik, ya, pH-nya juga ikut naik. Berarti sifatnya asamnya akan berkurang, ya. Asamnya akan berkurang. Nah, ini gangguan keseimbangan asam basa itu secara garis besar ada dua, respiratorik dan metabolik, ya. Gangguan keseimbangan basa ada respiratorik dan metabolik. Respiratorik kaitannya dengan sistem pernafasan tadi, ya, kaitan dengan PCO2. Kalau metabolik kaitan dengan renalnya tadi, ya, ginjalnya, kaitan dengan bikarbonatnya. Ya, kalau respiratorik ini itu dibagi menjadi asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik, asid, asam, dan basa. Alkalosis basa. Metabolik sama, asamnya dan basanya. Ya. Asam yang disebabkan karena gangguan di metabolik, alkalosisnya basanya disebabkan karena gangguan metaboliknya. Ya. Baik respiratorik atau metabolik itu dua-duanya bisa asidosis atau alkalosis. Ya. Nah, setiap gangguan primer akan disertai dengan respons sekunder dari sistem yang berlawanan. Ya. Jadi tadi selain sistem buffer ada dua sistem pernapasan dan sistem renal, ya, sistem atau di ginjal, ya. Kalau misalnya yang bermasalah adalah, pasiennya itu dia asam disebabkan karena PCO2-nya itu tertumpuk dalam darah. Pasiennya nggak bisa nafasnya pendek sehingga CO2-nya banyak tertumpuk dalam darah. Itu asam. Nah, siapa yang melakukan kompensasi? Ya, ginjalnya. Dengan cara apa ginjalnya kompensasi? Mereabsorpsi kembali bikarbonatnya, ya. Supaya harapannya ketika bikarbonatnya itu tinggi, naik, ya, dia akan menyumbang sifat yang basa sehingga asam ketemu basa harapannya adalah netral, asam basanya. Jelas ya. Jadi satu sistem itu terjadi masalah, sistem yang lainnya itu dia akan merespon, ya, akan merespon. Gangguan primer metabolik akan direspon dengan perubahan sistem respiratorik dan sebaliknya. Gangguan primer respiratorik akan direspon oleh metabolik. Ya. Dan ini sangat penting untuk perawat dalam memonitoring keseimbangan asam basa tadi untuk mencegah komplikasi. Ya. Perawat harus berkolaborasi dengan tim medis untuk membuat pH itu mendekati normal dengan kompensasi yang tidak berlebihan. Jadi kita tetap berkolaborasi dengan medis. Ya, tidak bisa kita bisa menginterpretasikan, ya, seimbangan asam basanya kita bisa interpretasikan. Tetapi untuk menangani itu kadang kita butuh koreksi obat-obatan tertentu. Nah, itu kita harus kolaborasi dengan tim medisnya. Nah, ini rentang normal pH, ya. Rentang normal pH itu dikatakan asidosis, ya, itu di bawah 7,35. Itu dikatakan asidosis. Dikatakan alkalosis di atas 7,5, 7,45, sorry, ya. Ini yang harus Anda perhatikan. Berarti nilai rentang normal pH itu berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Kalau dia lebih dari 7,45 bahkan sampai 8, ini sifatnya letal. Berarti akan mengancam atau berisiko kematian. Sama halnya ketika dia di bawah 7,35, ya, sampai 6,8, ini pH-nya terlalu asam sekali. Sehingga ini juga bersifat letal. Ya, tetapi pH yang dipertahankan itu 7,35 sampai 7,45, ini normal, ya. Ya, tolong dihafalkan. Nah, ini nilai normal pH dan komponen yang tadi, ya. Ada PCO2, ya. Itu nilai normalnya 3545. Ini tolong dihafalkan. HCO3 nilai normalnya 22 sampai 26. Terkadang tapi di rumah sakit dia punya indikator masing-masing, ya. Tetapi tidak jauh dari nilai rentang ini. Ya. PO2 tekanan parsial oksigen dalam arteri itu 80 sampai 100. Tekanan parsial karbon dioksida dalam arteri 35 sampai 45. Ya, kalau ini nilai venanya bisa dibandingkan. Saturasi oksigen itu lebih dari 95%. AaDO2 itu different oksigen arterial
alveolar arterial different oxygen, sorry. Alveolar arterial different oxygen. Jadi perbedaan kadar oksigen yang ada di alveoli dan kapiler itu harus kurang dari 65. Kalau lebih dari itu kemungkinan ada masalah yang menyebabkan proses difusinya itu terganggu. Ya. Kemudian BE itu base excess atau base basa excess kelebihan basa. Nilai normalnya adalah min 2 sampai dengan 2. Kalau lebih dari plus 2 berarti dia ke arah alkalosis basa. Tapi kalau dia lebih atau kurang dari min 2, misalnya min 3, min 4, min 5 itu ke arah asam, asidosis. Ya. Nah, ini jenisnya asidosis. Yang pertama asidosis respiratorik. Intinya adalah keasaman darah yang berlebihan karena terjadi penumpukan CO2 dalam darah. Ya. Kenapa CO2 menumpuk? Ya, jelas pasiennya itu fungsi parunya tidak bagus, sehingga tidak bisa mengeluarkan CO2. Atau pernafasan pasiennya itu hipoventilasi, pernafasannya lambat. Sehingga CO2 itu tidak banyak terbuang, akhirnya dia tertumpuk dalam darah. Ya, kalau CO2 tertumpuk dalam darah, otomatis pH-nya itu berbanding terbalik. pH-nya jadi turun. Sehingga terjadilah asidosis yang disebabkan karena respirasi atau asidosis respiratorik. Ya. Jumlah CO2 dalam darah itu dikendalikan oleh dalamnya dan cepatnya pernafasan. Ya. Kalau pasiennya itu hipoventilasi, ya, nafasnya itu dangkal, kemudian nafasnya pendek, itu membuat CO2 tidak terbuang banyak, akhirnya tertumpuk tadi. Ya, jadilah asidosis. Jika dilihat dari hasil BGA, blood gas analysisnya, ya, kalau dikatakan asidosis berarti hasil pH-nya pasti tadi rentang normalnya adalah 7,35 sampai 7,45. Kalau asidosis berarti di bawah 7,35. Dan tekanan parsial karbon dioksida ya lebih dari 45. Ingat, karbon dioksida, tekanan parsial karbon dioksida itu berbanding terbalik dengan nilai pH. Semakin tinggi nilai PaCO2-nya, itu menyebabkan nilai pH-nya turun. Harusnya seperti itu. Itu berbanding terbalik. Ya. Jadi kalau asidosis respiratorik berarti pH-nya turun, PaCO2-nya naik. Naiknya berapa? Lebih dari 45 mm Hg. Ya. Jadi itu asidosis respiratorik. pH berbanding terbalik dengan PaCO2, tapi berbanding lurus dengan HCO3 atau bikarbonat. Dia berbanding lurus pH itu. Ya. Nah, kadar CO2 darah naik, itu darah sifatnya akan asam. Naiknya kadar CO2 itu dikarenakan retensi CO2 tidak adekuat dan ventilasi juga tidak adekuat. Penyebabnya contohnya misalnya ada gangguan pusat pernafasan di medula oblongata, akhirnya mempengaruhi nafasnya jadi pendek, hipoventilasi. Ya. Obat-obatan opioid, golongan morfin, ya sedatif berlebihan, terapi oksigen dengan hiperkapnia kronik, ada pasien henti jantung, apnea saat tidur. Nah ini mempengaruhi CO2 tidak terbuang banyak. Atau gangguan otot nafasnya. Jadi otot nafasnya itu nggak maksimal sehingga dia mau ngembang, mau ngempisnya juga terhambat. Ya. Ada neuromuscular disease, misalnya grafis, poliomyelitis, itu ada kerusakan di neuromuskulernya. Kifoskoliosis, bentuk kelainan tulang belakang, ya itu mempengaruhi ventilasi. Atau cedera dinding dada, fraktur tulang iga misalnya. Dia mau mengembang saja nyeri ya, kembang kempisnya pasti akan nyeri. Akhirnya apa? Ya, dia akan terjadi hipoventilasi, tidak hiperventilasi tapi hipoventilasi sehingga CO2 banyak yang tertumpuk. Gangguan tukaran gas misalnya pasien-pasien PPOM, penyakit paru obstruktif menaun atau PPOK, obstruksi kronis atau COPD, chronic obstruksi pulmonary disease. Ada emfisema, bronkitis, asma, itu PPOM. Ya. Kemudian pneumonia, asma berat, edema paru, ya. Edema paru karena adanya cairan sehingga menyebabkan CO2 dalam darah itu tidak segera sampai ke alveoli. Kalau tidak ada penghalang cairan, tidak ada edema paru, CO2 itu segera sampai ke alveoli, akhirnya bisa diaspirasikan, dibuang. Tapi kalau ada penghalang cairan di paru, CO2-nya ngedon, ya, dia tetap di kapilernya sehingga tertumpuk di sana. Jadinya apa? pH-nya akan naik. Ya. Kalau tertumpuk dalam darah pH-nya akan turun ya, asidosis respiratorik dan pneumotoraks ya, atau sumbatan jalan nafas ya. Intinya beberapa masalah ini yang menyebabkan pasiennya hipoventilasi.
Nah, asidosis respiratorik itu ada dua. Yang pertama adalah akut, yang kedua kronis. Ya, akut dan kronis. Kalau akut, ya itu contohnya penyebabnya ada edema paru akut, aspirasi benda asing, atelektasis nggak bisa ngembang ya, kemudian pneumotoraks. Itu penyebab dari respiratori akut. Tapi jika dilihat dari hasil BGA, bedanya adalah nilai komponen yang satunya. Tadi kalau kita bicara pH itu kan ada komponen bikarbonat, ada komponen BCO2, renal dan pernafasan. Kalau dia asidosis respiratori akut, berarti ada satu komponen yang normal. Ya. Kalau respiratori berarti nggak normal adalah BCO2-nya. Berarti pH-nya turun, BCO2-nya naik. Ya. Tetapi komponen yang satunya HCO3-nya itu masih normal. Itu dikatakan asidosis respiratorik akut ya. Jadi kalian bisa bisa ibaratnya memahami bahwa salah satu komponen itu akut, entah itu PCO2-nya atau HCO3-nya, kita bisa katakan bahwa itu salah satu komponen itu normal, entah itu HCO3 atau PCO2-nya, kita bisa katakan itu akut. Ya, itu akut. Oke. Atau bisa disebut juga murni ya, akut atau murni sama. Kalau kronis berarti komponen yang satunya tadi sudah menunjukkan terjadinya perubahan, ya, terjadinya perubahan. Ya. Kalau dia ada PCO2 yang bermasalah tadi, PCO2-nya naik, pH-nya turun, ya. Komponen yang masih normal tadi kan ginjal, ya, HCO3-nya. Nah, HCO3 ini ketika dia kondisinya adalah kronis, dia akan melakukan kompensasi. Dengan cara apa? Jadi supaya tadi kan asidosis respiratorik pH-nya turun, PCO2-nya naik. Supaya pH ini dia netral, maka harusnya tak tambahin basa. Tak tambahin basa ya, karena dia asidosis respiratorik. Supaya netral tak tambahin basa. Nah, ada komponen yang masih normal yaitu HCO3-nya. HCO3 ini masih normal. Nah, supaya basa, HCO3-nya ini harus tak apakan. Ya. Ingat pH dan HCO3 itu berbanding lurus. Jadi kalau supaya basah, HCO3 ini tak naikkan, ya. Akhirnya wujud kompensasinya apa? Bikarbonatnya meningkat. Itu yang dikatakan asidosis respiratorik kronis atau asidosis respiratorik terkompensasi sebagian. Kenapa sebagian? Karena pH-nya belum normal. Tapi kalau pH-nya dengan kompensasi itu pH-nya jadi normal, maka dikatakan asidosis respiratorik. HCO3-nya berubah untuk kompensasi, terkompensasi. pH-nya normal berarti terkompensasi penuh. Ya. Jadi patokannya gampangnya adalah gini. Kalau salah satu komponennya itu normal, kemudian pH-nya itu berubah, salah satu komponen yang lainnya berubah, itu dia gangguannya akut. Tapi kalau salah satu semuanya itu nggak normal, semuanya nggak normal, kemudian arahnya antara bikarbonat dan PCO2 itu sama-sama naik atau sama-sama turun, itu berarti terkompensasi. Siapa yang melakukan kompensasi nanti dilihat. Intinya adalah itu terkompensasi. Tapi ketika terkompensasinya pH-nya sampai dia normal, pH-nya menjadi normal, itu kompensasinya penuh. Tapi kalau pH-nya belum normal, itu terkompensasinya sebagian. Ya, ini nanti Anda bisa buka lagi materi-materinya, atau nanti saya akan berikan video bagaimana cara menginterpretasi asam basa melalui metode sederhana Anderson Silva. Ini manifest klinisnya dari asidosis respiratorik. Ya, nadi meningkat sebagai wujud kompensasi ya. RR-nya dia naikkan ya. Dia mencoba naik karena awalnya hipoventilasi. Dia mencoba naik RR-nya supaya membuang CO2. Tekanan darahnya naik ya. Saya katakan tadi asidosis. Asidosis itu beresiko apa? Ya, vasodilatasi sehingga tekanan darahnya itu awalnya hipotensi mencoba untuk dinaikkan. Ya, kesadarannya bisa menjadi somnolen, menurun kesadarannya. Ya. Kemudian resiko peningkatan tekanan intrakranial. Ya. Karena ada vasodilatasi pembuluh darah otak. Kalau pembuluh darah otaknya itu dia robek, kemudian vasodilatasi, aliran darah ke sana, itu akan terpengaruh. Ya. Sehingga akan memperbanyak jumlah darah yang menuju ke otak. Akhirnya terjadi menambah edema cerebri, tekanan-tekanan intrakranial. Ya. Tekanan tinggi intrakranial. Kemudian hiperkalemi. Ya. Kaliumnya naik.
Pemeriksaan diagnostik jelas BGA ya. Asidosis respiratorik berarti pH-nya dia turun kurang dari 7,35. Respiratorik disebabkan karena pH CO2 naik ya. HCO3 kalau dia respiratorik akut bisa normal, kalau respiratorik kronis itu HCO3-nya naik lebih dari 26 ya. pH urin turun, kemudian PO2 itu bisa normal atau turun, SaO2 bisa turun, asam laktatnya bisa naik ya. Kemudian untuk mengetahui penyebabnya apakah ada di paru-parunya atau jantungnya, kita pakai foto toraks ya. Penata laksanaannya kita jelas memperkuat ventilasinya. Dengan cara apa? Kita latihan nafas dalam. Kita nafas dalam kemudian dikeluarkan ya. Kalau ada sumbatan jalan nafas, clearkan sumbatannya. Ya. Kemudian kolaborasi memberikan obat sesuai indikasi ya, hidrasi yang adekuat. Kalau misalnya dia sampai gagal nafas, ya asidosis respiratorik itu dia sudah menjadi salah satu indikator gagal nafas. Berarti harus diberikan ventilasi mekanik. Ya, kemudian memantau BGA-nya. Kalau pasien gagal nafas, idealnya pantau BGA-nya secara berkala, rutin. Ya. Nah sekarang asidosis, tadi asidosis respiratorik, sekarang alkalosis respiratorik. Ya. Kalau kita bicara alkalosis respiratorik, berarti kebalikannya. Ya. Respiratorik CO2-nya, kalau alkalosis respiratorik, CO2-nya itu justru dia turun, sehingga pH-nya naik. Ya. Kenapa CO2 ini turun? Pasien nafasnya terlalu berlebihan, pasien hiperventilasi, sehingga membuang banyak sekali CO2. Ya. Jadi ini kebalikannya. Tadi hipoventilasi, ini hiperventilasi. Kalau hiperventilasi, CO2 banyak yang terbuang, ya akhirnya CO2-nya turun, ya. Dengan CO2 yang turun, dia berbanding terbalik dengan pH. Akhirnya pH-nya naik. Jadilah pH yang naik alkalosis, penyebabnya adalah respiratorik. Ya. Penyebabnya rangsangan hipoksemia, ada penyakit paru, penyakit jantung dengan edem paru, anemia gravis, atau stimulus pusat nafas, sepsis dan lain sebagainya. Ya, itu bisa dibaca nanti ya. Oke, ini penyebabnya juga untuk alkalosis respiratorik. Pasien nyeri itu kan nafasnya tetap dia akan naik ya. Pasien demam itu nafasnya naik. Atau overdose aspirin. Cemas, ya, kalian cemas, stres, ya selain deg-degan, takikardi, RR-nya juga akan naik. Sama ada dua ya. Alkalosis respiratorik akut dan alkalosis respiratorik kronis. Ya, akut tiba-tiba kejadiannya ya, sadarannya bisa hilang atau turun ya. Kalau dia dari BGA akut, ingat akut tadi ada satu komponen yang dia normal. Berarti kalau ini pH-nya naik, PCO2-nya rendah, tapi ginjal belum melakukan kompensasi sehingga HCO3-nya masih normal. Ya. Kalau kronis berarti HCO3 tadi kompensasi ya, kompensasi. Ada dua cara kompensasi. Yang pertama adalah ketika PCO2 dalam darah itu turun, ya, akhirnya dirangsang untuk menurunkan PCO2 dalam sel tubulus. Ya. Dia alkalosis. Berarti kan jumlah ion hidrogennya itu sedikit, ya, jumlah ion hidrogennya sedikit. Supaya dia sifatnya asam, ya, makanya butuh penambahan ion hidrogen, ya, penambahan ion hidrogen. Ya, tadi kan dia alkalosis, berarti ion hidrogen yang beredar itu sedikit. Makanya dengan kompensasi yang berikutnya adalah kadar hidrogen dalam darah itu kita naikkan. Dengan cara apa? Hidrogen yang harusnya dikeluarkan kita reabsorpsi. Kemudian kita sampaikan ion hidrogen tersebut ke interstisial, kemudian masuk ke vaskuler. Jadilah ion hidrogennya banyak. Kalau ion hidrogennya banyak, tadi basa ditambah asam, harapannya pH-nya akan basa ditambah dengan asam, harapannya pH-nya jadi ikut turun, ya mendekati normal sebagainya. Kompensasi yang kedua, ya dengan cara apa? Bikarbonat itu kaitannya dengan basa, ya. Pasiennya ini adalah alkalosis respiratorik. Berarti bikarbonatnya harusnya HCO3-nya supaya pH-nya ini normal, HCO3 saya turunkan. Ya. HCO3-nya saya turunkan. Diturunkan ya. Jadi dengan HCO3 yang diturunkan, tadi HCO3 yang turun itu pH-nya harapannya adalah turun. Kalau kasus alkalosis respiratorik pH-nya naik. Jadi
HCO3 menyumbang supaya harapannya pH-nya ikut turun. Ya. Ini kalau di BGA Henderson-Hasselbalch, kadar HCO3 yang turun tapi pH masih di bawah normal. Ini dinamakan alkalosis respiratorik terkompensasi sebagian. Masih di bawah. Ingat pH-nya masih nggak normal ya. Masih ibaratnya di atas 7,45 ya, alkalosis respirator kompensasi sebagian. Berarti semuanya HCO3, PCO2, dan pH masih belum normal. Tapi kalau jika pH sudah normal, itu tadi terkompensasinya sudah penuh. Ya. Manifestnya itu semuanya hampir sama kalau kaitannya dengan gangguan asam basa. Ya, ada pusing, gemetar, pingsan, jangan otot, bingung, koma, dan sebagainya. Perusahaan diagnosis jelas ada BGA untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi asam basanya. Kemudian kadar pH yang naik ya. Kalau BGA untuk alkalosis respiratorik jelas pH-nya naik, PCO2-nya turun ya. HCO3 bisa turun ataupun bisa normal ya. Penata laksanaannya karena pasiennya hiperventilasi, berarti kita buat nafasnya pasien itu tidak hiperventilasi ya. Dengan cara nafasnya kita buat normal ya, kita buat normal. Kurangi nafas hiperventilasi itu. Kita anjurkan pasiennya untuk nafasnya dikontrol ya. Kalau dia cemas, atasi cemasnya. Kalau dia nyeri, kita atasi nyerinya itu tadi. Ya. Karena banyak PaCO2 yang turun, ya. Kalau menggunakan oksigen, kita bisa menggunakan oksigen yang tipe masker yang tipe yang tipe rebreathing ya, rebreathe ya. Kalau rebreathe berarti CO2-nya akan kita hirup kembali. Ya, gunakan masker rebreathing mask. Rebreathe berarti kembali, breathe hirup ya, kita hirup kembali. Ya. Asidosis metabolik ya. Asidosis metabolik itu keasaman darah yang berlebihan yang ditandai dengan kadar bikarbonat yang turun ya. Jadi kalau bikarbonat dengan pH itu berbanding lurus ya. Penyebabnya konsumsi asam yang berlebihan. Misalnya dia sebagian besar bahan penyebab asidosis ya. Jika dimakan dengan racun metanol, overdosis aspirin itu menyebabkan asamnya berlebihan. Kemudian akibat metabolisme yang berlebihan pada efek suatu penyakit, diabetes mellitus, ya, resikonya ketoasidosis. Berarti dia sudah sampai asidosis metabolik ditambah dengan adanya nafas bau keton, ya. Kemudian shock, ya, shock stadium lanjut karena apa? Asam laktat yang dibentuk dari metabolisme glukosanya, timbunan asam laktat. Gagal ginjal, ya, gagal ginjal, kemudian kehilangan kehilangan bikarbonat, contohnya diare, gangguan saluran pencernaan, ada ileosklerostomi dan sebagainya. Kalau banyak bikarbonat yang hilang, itu tadi pH-nya akan turun asam. Ya. Klasifikasinya sama, ada akut, ya. Kemudian kalau akut sama ya. Kalau ini yang bermasalah bikarbonatnya, berarti pH-nya turun, bikarbonatnya turun. Kalau akut berarti PCO2-nya masih normal. Ya. Kalau kronis, berarti PCO2-nya atau nafasnya itu sudah melakukan kompensasi. Dengan cara apa? Kalau dia asidosis metabolik, berarti pH-nya turun, HCO3-nya turun, PCO2-nya masih normal. Nah, ini PCO2 ini harus kompensasi supaya pH-nya ini dia normal. Dengan cara PCO2 ini harus nyumbang basa. Ya. Kalau supaya basa, PCO2 ini harus kita berbanding terbalik ya. Kalau basa, PCO2 harus kita turunkan. Ya, kita turunkan dengan cara apa? Pasiennya diminta untuk pernafasan dipercepat. Ya, pasiennya nafasnya dipercepat. Makanya ketika pasien dia dengan asidosis metabolik, pasti pola nafasnya itu akan terlihat berubah. Nafasnya akan sesek, ya. Dia akan kelihatan usaha nafasnya berlebihan. Karena memang kompensasinya dia untuk membuang CO2, ya, membuang CO2 supaya pH-nya itu kembali seimbang, kembali stabil. Ya, itu wujud kompensasinya. Ya. Sama ya, ada sebagian dan terkompensasi penuh. Kalau penuh pH-nya sudah normal ya. Manifestnya kalau asidosis metabolik ya, dia bisa mual, bisa muntah, ya, kelelahan. Nah, ini nafas kusmaul. Bedanya nafas kusmaul dengan hiperventilasi. Kalau hiperventilasi itu deep dan cepat. Jadi banyak CO2 yang terbang. Tapi kalau kusmaul itu lebih rapid lagi, lebih cepat lagi daripada hiperventilasi. Nah, itu tujuannya sama, membuang CO2 karena pasiennya ada asidosis metabolik.
Sebagai wujud kompensasinya, CO2-nya harus terbuang supaya pH-nya ini dikembalikan ke normal. Ya, jadi nafasnya kelihatan kosmal. Tapi resikonya apa? Pasiennya itu bisa keletihan nafas. Kalau sudah keletihan nafas, tidak kita backup, tidak kita bantu, ya bisa jadi henti nafas. Ya. Kelelahan berat, mual berat, tekanan darah turun, shock, koma, dan kematian. Itu contoh asidosis metabolik yang dia terlalu atau terus memburuk. Ya. Kemudian pemeriksaan diagnosis, ya, cek PGA-nya, jelas ya. Kemudian ketonnya, kalau dia ketoasidosis, ketonemia, kita cek ketonnya, nafasnya bau keton enggak, atau ada kandungan keton enggak. Asam laktatnya, karena asidosis kita cek. Ya. Penata laksananya, kita atasi penyebabnya. Kalau penyebabnya memang diabetes, ya berarti kita kontrol gulanya. Kalau keracunan, ya berarti kita selesaikan racunnya, kita dialisis racunnya, kita lavage racunnya, ya selesaikan. Kemudian asidosis metabolik ringan, ya kita bisa berikan cairan intravena, ya, CRL atau ringer asetat, nanti bisa dibaca ya. Atau kita kolaborasi, kita memberikan bikarbonat, ya, bikarbonat sifatnya basa, ya, supaya pH-nya mendekati normal atau normal. Alkalosis metabolik ini kebalikannya, ya. Jadi bikarbonat dalam darah itu jumlahnya banyak. Kalau bikarbonatnya banyak, otomatis pH-nya akan naik karena berbanding lurus. Berarti alkalosis metabolik, oh PCO2-nya normal, berarti alkalosis metabolik murni atau akut. Ya. Nah ini penyebabnya itu bisa karena diuresis ya, penggunaan diuresis. Jadi banyak ya bikarbonatnya terangsang untuk banyak kalau alkalosis metabolik ya. Itu penggunaan diuresis ya. Furosemid, asam esret dan sebagainya. Ya. Kehilangan asam ya lewat muntah, pengosongan lambung ya. Kemudian kelenjar adrenal yang terlalu aktif dan konsumsi bahan basa yang berlebihan sudah bikarbonat. Ini menyebabkan alkalosis. Ini sama ya, intinya ada akut dan kronis ya. Ada kompensasi sebagian dan kompensasi penuh. Nanti bisa Anda baca ya. Manifestnya ada kejang otot, iritabilitas naik ya, ada spasma otot dan sebagainya. Diagnostik sama ada PGA. Penata laksanaannya ya kita atasi dengan cairan dan elektrolit ya. Tergantung elektrolit apa yang dia mempengaruhi terjadinya alkalosis. Apa itu dia hipernatremi ya atau hipokloremik ya, kita atasi itu. Kalau ternyata dia hipokloremik berarti kita tambahin klornya. Cari cairan yang banyak klornya. Ya. Nah, ini bagian dari asam basa Anda bisa lihat di sana ya. Ini misalnya nih, asidosis respiratorik murni itu terjadi kalau pH-nya turun, ya turun, kemudian PCO2-nya naik, ya. Asidosis, CO2 berarti respiratorik, oh masih normal karena komponen satunya normal. Kalau terkompensasi sebagian, ya dua komponen ini arahnya sama, sama-sama berubah ya, tetapi pH-nya masih tidak normal. Kalau terkompensasi sempurna, pH-nya yang normal, ya jelas ya. Ini bisa dibaca. Nah, sekarang pendekatan Stewart ya. Stewart itu dilakukan kalau misalnya salah satunya ada pasien dengan gangguan metabolik, kita lihat ya metaboliknya apa yang berpengaruh ya. Apakah ada perubahan konsentrasi elektrolitnya, kloridanya, natriumnya atau albuminnya ya. Nah, ini menggunakan strong ion difference atau SID. Nilainya seperti ini. Natrium kurangi klor. Ya, nilai normalnya 38 sampai 42 mg per liter. Itu Stewart. Jadi di sini nanti tidak ajarkan Stewart terlalu berlebihan, cukup Anda mengenal aja. Ya. Nah, ini misalnya kalau respiratori itu jelas kaitan dengan PCO2. Kalau PCO2 naik ya asidosis karena berbanding terbalik. Kalau CO2 turun dia alkalosis. Tapi kalau metabolik kita bisa lihat elektrolitnya. Kita lihat yang pertama gangguan SID. SID tadi rumusnya natrium kurangi klor. Kalau dia kelebihan atau kekurangan air, dikatakan asidosis. Kalau nilai SID-nya turun, ya, SID-nya turun, bisa disebabkan karena natriumnya yang turun. Berarti asidosis hiponatremi. Atau alkalosis SID-nya naik,
tapi natriumnya naik atau asidosis hipernatremi. Klor sama ya. Kalau asidosis SID turun, tapi disebabkan karena hiperkloremik karena kaitannya dengan SID. Jadi semakin dia hiperkloremik berarti SID-nya akan turun. Kalau SID turun dia asidosis. Ya. Atau unmeasurable anion atau anion yang tidak terukur. Ya. Nah ini nanti bisa Anda cari. Oke, jelas ya. Kalau klor dengan SID itu berbanding terbalik. Karena apa? SID kan rumusnya natrium kurangi klor. Semakin tinggi klor berarti SID akan semakin turun. Ya, itu akan asidosis. Oke, itu kalau gangguan pada SID. Ada juga gangguan pada asam lemah. Ya, contohnya kadar albumin. Kalau albuminnya dia naik, resikonya asidosis. Dan sebaliknya. Ada lagi gangguan fosfat. Kalau fosfatnya naik, resikonya asidosis. Ya. Nah, itulah kalau kaitannya dengan metabolik. Jadi, kalau pasiennya kita interpretasikan, oh pasiennya ada asidosis metabolik, kita cari dulu metaboliknya ini penyebabnya kenapa. Apakah karena ada gangguan pada SID atau gangguan pada asam lemah. Oh, ternyata albuminnya dia yang naik. Oh, berarti betul dia ada kelebihan albumin. Atau alkalosis, kenapa albuminnya turun? Berarti kita tambahin dia koreksi dengan albumin. Ya. Oke, ini nanti bisa dibaca, tidak hanya rujukannya ya ini, tidak hanya ini, tapi banyak sekali rujukannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya yakin banyak yang kurang apa ya ibaratnya. Karena memang ini materi yang sulit kalau kita tidak bertatap muka ya. Kalau hanya menjelaskan secara online, saya kira harapannya tetap dipahami, tetapi Anda tetap belajar sendiri nanti. Ya, saya akan buatkan video kaitannya dengan interpretasi asam basa tadi, bagaimana bisa itu dikatakan asidosis metabolik, asidosis respiratory, kompensasi atau enggak. Saya akan buat video sederhana dengan menggunakan metode Henderson-Hasselbalch. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga itu bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.